Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Salim B yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu mendapatkan kesehatan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sahabat Salim B yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial singkat tentang pelaksanaan sholat gaib. Sahabat Salim B yang dirahmati Allah, ketika seseorang wafat atau saudara kita yang kita cintai wafat di tempat yang jauh dari kita, apakah kita tetap bisa mendoakannya dengan sholat jenazah? Jawabannya tentu bisa, yaitu dengan melalui sholat gaib. Mari kita pelajari praktiknya, bagaimana cara pelaksanaan sholat gaib berdasarkan buku modul yang dikeluarkan oleh UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, dan tentu saja dengan kitab rujukan pertama Hidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyid, bab 1, juz 1, bab sholat jenazah. Sahabat Salim yang dirahmati Allah, mayit harus disolati karena merupakan bagian dari hak seorang muslim ketika wafat. Mensolati jenazah adalah kewajiban yang pelaksanaannya dapat tercukupi manakala telah ditunaikan sebagian kaum muslimin. Namun jika tidak ada yang melaksanakannya, tentu kita semua sebagai umat muslim akan berdosa. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak seorang muslim yang meninggal lalu disolatkan oleh kaum muslim yang jumlahnya mencapai 100 orang, semuanya mendoakan untuknya, niscaya mereka bisa memberikan syafaat untuk semayit. Sahabat Salim B yang dirahmati Allah, kali ini saya akan mengulas tentang sholat gaib yang akan saya sajikan dengan tutorial pendek, singkat, dan jelas. Baiklah saudaraku, sholat gaib merupakan sholat jenazah yang dilakukan untuk orang yang telah wafat. Namun jenazahnya tidak berada di hadapan kita atau tidak berada di tengah-tengah kita. Dalam hal ini Ibnu Rusyid mengatakan, menjelaskan dalam Hidayatul Mujtahid, dalam bukunya, bahwa para ulama dalam hal ini berbeda pendapat tentang kebolehan sholat gaib. Pendapat yang masyhur berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad mensolatkan Raja Najash. Ketika Nabi Muhammad mensolatkan Raja Najash di Ethiopia, meskipun jenazahnya tidak berada di Madinah. Ibnu Rusyid dalam kitabnya juga menerangkan bahwa hanya mazhab Syafi'iyah dan Hambali yang memperbolehkan dan malah justru menganjurkan untuk mensolati seseorang atau kerabat kita yang telah meninggal di tempat yang jauh. Sedangkan dua mazhab lainnya tidak menganjurkan karena tidak disyariatkan dengan alasan bahwa melakukannya bahwa dengan alasan bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu tidak melakukannya untuk semua jenazah, dan dikarenakan karena jenazahnya harus hadir di tengah-tengah mereka. Baiklah saudaraku yang dirahmati Allah, adapun syarat dan ketentuan dalam sholat gaib itu ada 3. Yang pertama, jenazah itu harus berada di tempat jauh dan tidak mungkin disolatkan secara langsung. Dan yang kedua, wafatnya sudah pasti, bukan hilang atau belum jelas. Dan syarat yang ketiga adalah dilakukan segera setelah mendengar berita kematiannya. Adapun tata cara praktik sholat gaib adalah sebagaimana video berikut.
Bacaan dalam sholat gaib sama dengan sholat jenazah, yaitu dengan 4 takbir tanpa ruku dan sujud. Niat sholat gaib. Untuk jenazah laki-laki, usolli 'alal mayyit al-ghaib arba'a takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Sedangkan untuk jenazah perempuan, usolli 'alal mayyit al-ghaibati arba'a takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Setelah takbir yang pertama adalah membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan setelah takbir yang kedua membaca salawat Nabi. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Untuk laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan untuk yang perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Setelah itu adalah takbir yang terakhir, takbir yang keempat. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sedangkan untuk perempuan adalah membaca doa Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video tutorial singkat pelaksanaan atau tata cara salat gaib. Mudah-mudahan video ini memberi kita pengetahuan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.